Tuhan gak pernah kasih tanggal, tapi dia kasih tanda. Amin. Tanda-tanda dari kedatangan Tuhan. Nah, kita belajar bersama dalam Alkitab. Tuhan memberi tanda. Mari kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga. Apa tanda-tanda dari akhir zaman itu, saudara? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Kalau kita lihat ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kira-kira sudah mulai terjadi enggak sekarang? Ya, belum ya? Sudah mulai terasa enggak susah-susahnya? Oh, jemaat di sini masih senang semua ya? Mulai terasa, saudara. Ya, anak-anak kita ini masih kuliah, tapi yang dipecat, pegawai-pegawai yang dipecat udah ratusan ribu sekarang. Kenapa? Perusahaan raksasa tutup. Sekelas Amazon tutup. Ratusan ribu kehilangan pekerjaan. Bukan cuma di Indonesia. Ya, kenapa? Ya karena semua digantikan oleh teknologi, komputer, robot. Padahal anak-anak kita masih kuliah nih. Baru mau mikir cari kerjaan. Lapangan pekerjaannya sudah ditutup. Makanya yang muda-muda jangan santai. Jangan banyak buang waktumu. Jangan terlalu banyak scroll handphone toh. Ini masa-masa yang serius. Ya, serius, saya bilang serius. Dulu cari kerjaan gampang. 1 orang cari kerja ada 5 tawaran. Sekarang 5 cari kerja untung-untungan 1. Ya. Kenapa? Teknologi gantikan orang sekarang. Saya di Amerika, teman saya bilang, "Ayo Bu, kita ke toko supermarket yang tidak ada pegawainya." Masa ada? Ada. Terus gimana? Ikut aja. Dia punya member. Kita masuk, saudara. Ya itu punyanya Amazon kalau nggak salah, karena dia pecat semua karyawannya. Kita masuk ke restoran itu, ke supermarket itu, gede banget kayak supermarket biasanya. Jual semuanya, semua daging, sayur, makanan, tapi nggak ada orangnya. Kita ambil seperti biasa belanja, terus keluar aja. Yakin keluar, saudara. Sampai di luar HP-nya bunyi ting, laporan. Saldonya kepotong, ada laporannya keluar. Beli ini 1 harga $5, beli ini gini. Saya bilang, bener-bener ya. Bener ada ternyata. Nggak pakai orang. Nah itu kan harusnya orang semua, sekarang nggak bisa, digantikan teknologi mesin. Sekarang saudara, dokter banyak pakai AI sekarang. Ya, Tiongkok buka rumah sakit AI, nggak banyak dokter. Yang kerja AI semua. Dalam waktu berapa menit AI bisa deteksi kanker. Ya, saya kemarin operasi batu ginjal, ibu mau pakai operasi biasa atau pakai teknologi AI. Tapi harganya juga AI. Tapi kalau AI nggak ada luka Bu, nggak sakit, ibu langsung pergi ke Israel. Kalau biasa, ya ibu harus terbaring di rumah sakit 3 minggu paling tidak. Karena kesakitan, harus dibuka dari belakang sini diiris. Tapi kalau pakai AI, ibu langsung pulang besoknya, berangkat Israel, oke. Saya operasi, saudara, benar di Israel nggak ada rasa sakit, sampai orang bingung. Loh ibu baru operasi kan? Iya. Sakit nggak? Nggak ada apa-apa, nggak rasa sakit, nggak ada apa. Kemajuan teknologi. Alkitab bilang akhir zaman pengetahuan bertambah. Dan itu menggantikan manusia. Sekarang di luar negeri banyak yang khotbah AI, udah bukan orang. Ya. Tapi memang AI lebih pintar sih dari pendeta. Saudara kalau mau khotbah, kita pendeta malas cari ayat nih, ketik aja di situ di AI. Khotbah tentang buah roh. Keluar semua ayatnya sama rinciannya. Buah roh ialah ini ayatnya di sini tujuannya ini artinya ini tinggal baca. Tapi kan beda. Kalau pendeta yang benar hidup dengan Tuhan, ada kuasa, bisa jamah sampai dalam roh. Kalau AI cuma di sini. Ya, tapi ada yang tanya, gimana Bu menurut Ibu kalau ada AI yang khotbah? Ya nggak apa-apa, setidaknya itu AI tidak selingkuh. AI juga nggak homo kan? Kalau pendeta kan ada yang habis selingkuh khotbah,
habis homo khotbah. Ini terjadi loh. Maka anak muda jangan masa bodoh. Serius, ngeri di depan kita nih, ngeri. Kalau kau enggak bangun dari tidurmu, enggak persiapkan dirimu, ketinggalan. Alkitab kasih kita tanda akan datang masa yang sukar. Hari ini Iran negaranya lagi terpuruk, hancur. Korban jiwa banyak, terjadi kerusuhan besar, inflasi, uangnya jatuh, tidak ada artinya sekarang uang dibuang di jalan, nggak bisa buat beli apa-apa. Karena harga yang melonjak tinggi, udah bunuh-bunuhan sana, bakar-bakaran. Itu terjadi, mau atau tidak saudara. Alkitab berkata itu akan terjadi. Bangsa-bangsa sekarang tidak lagi baik-baik saja. Presiden Venezuela diambil langsung, ditangkap di tempat. Sekarang negaranya lagi berontak. Habis ini bisa jadi korban berikutnya itu. Ya, kita berdoa Indonesia dalam pegangan tangan Tuhan. Kita berdoa saudara. Ngeri kalau kita nggak berjaga-jaga. Sesuai yang Alkitab bilang, semua akan terjadi. Lalu dikatakan apa? Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri. Nomor satu pokoknya aku dulu. Bahkan dalam rumah tangga, makanya terjadi perceraian. Ya, suami minta dihargai, istri minta dihormati. Istri minta dikasihi, suami minta diperhatikan. Lalu kita mulai saling perang. Karena memang akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri. Makanya kita jangan sampai kena roh ini. Kalau sudah kena roh ini, perceraian di mana-mana saudara. Ya, terjadi. Pokoknya apa-apa dia. Makanya sekarang banyak statement-statement di media sosial yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, lu menikah sama laki-laki yang kayak begitu buat apa? Mending lu cerai karena lu layak bahagia. Iya enggak? Anak-anak muda sering dengar yang begini enggak? Ya lu layak bahagia, ngapain lu nikah sama orang toksik? Lu bisa lah bahagia, cerai aja. Alkitab berkata padahal kita harus mematikan diri sendiri. Dan belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi dunia mengajarnya beda. Menjadi hamba uang. Makanya anak muda sekarang pada ngomong, selain donatur dilarang. Ini hamba uang. Ya, lu nggak bisa jadi provider buatku, jangan ngatur hidupku. Alkitab suruh kita begitu enggak? Ya. Enggak kan? Selain donatur dilarang mengatur. Makanya banyak anak-anak muda, gadis-gadis yang lebih memilih jadi simpenan. Ani-ani, no. Simpanan, tobat kau. Yes. Enak aja. Ani-ani, no. Simpanan, no. Dua-dua syaiton itu. No semuanya. Karena uang. Orang menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang. Biar jadi simpenan, biar jadi ani-ani, pokoknya uang. Mereka bilang karena hari-hari gini Bu, tidak semua manusia itu butuh perhatian. Ya, contoh Nyi Roro Kidul, butuh tumbal. Itu syaitan bukan orang. Amin. Jadi orang mencari tumbal sekarang. Istri dijadikan tumbal, suami dijadikan tumbal, anak dijadikan tumbal. Korban perasaan, korban akhir zaman.